Assalamualaikum Sobat Beriman. Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda, yang wajib dikembalikan kala masih hidup dan dapat menjadi beban setelah kematian jika belum dibayar lunas. Setiap manusia tentu memiliki hutang entah besar ataupun kecil, begitu pula seorang sahabat Rasulullah yang memiliki hutang mencapai 8 triliun rupiah jika dinilai pada masa sekarang. Berikut kisah ini diceritakan. Belum lanjut, mari bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, like dan klik tombol lonceng notifikasinya, serta bagikan video ini ke media sosial, agar terus bermanfaat untuk semua orang di sekitar kita. Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah hutang sahabat Rasulullah yang bernama Zubair bin Awam. Sebelum meninggal dunia, sahabat ini berwasiat kepada puteranya, Abdullah bin Zubair. Zubair menjelaskan kepada Abdullah putranya, bahwa ia mempunyai hutang sebesar 2.200.000. Pada zaman itu uang yang dipergunakan adalah dinar emas atau dirham perak. Jika kita hitung dalam kurs dirham perak saat ini, jumlah hutang Zubair bin Awam jika dirupiahkan, jumlahnya hampir 200 miliar. Sedangkan jika dihitung dalam kurs dinar emas, hutangnya bisa mencapai 8 triliun rupiah lebih, sebuah angka yang sangat fantastis. Para sahabat Rasulullah pun dibuat bingung, bagaimana mungkin seorang sahabat soleh seperti Zubair bin Awam bisa mempunyai hutang sebesar itu. Setelah diselidiki, ternyata semua hutang tersebut merupakan uang titipan dari orang-orang kepada beliau. Semasa hidup Zubair bin Awam, banyak orang-orang yang menitipkan uang dalam jumlah besar kepada beliau, sebab orang-orang itu percaya kalau uangnya akan aman di tangan Zubair, sehingga jumlahnya mencapai 2.200.000. Saat serah terima, Zubair tidak mau kalau hanya menerima titipan uang, karena titipan uang tersebut tidak akan bermanfaat dan hanya sekedar titipan. Zubair bin Awam pun meminta izin ke para penitip itu dengan transaksi utang piutang. Jadi, semua uang yang dititipkan berarti menjadi hutang Zubair bin Awam. Uang-uang itu dikelola Zubair bin Awam untuk dibelikan aset berupa tanah dan rumah di beberapa lokasi, antara lain di Madinah, Mesir, dan beberapa tempat lainnya. Setelah menjelaskan tentang jumlah hutang tersebut berikut aset yang ia miliki, Zubair bin Awam pun mewasiatkan sepertiga aset setelah pembayaran hutang untuk dihadiahkan kepada putra-putri Abdullah bin Zubair, atau cucu beliau dari Abdullah. Zubair bin Awam juga memiliki 4 istri dan beberapa anak, selain Abdullah bin Zubair. Setelah Zubair bin Awam meninggal dunia, sebagai ahli waris, Abdullah bin Zubair pun bekerja keras menjual aset-aset properti tersebut untuk membayar hutang. Abdullah pun mengumumkan bahwa dirinya sebagai penjamin semua hutang ayahnya, walaupun ayahnya sudah memberikan catatan siapa saja yang telah memberikannya hutang. Ada 3 hal yang dilakukan Abdullah bin Zubair, yaitu, mengumumkan diri sebagai penjamin, menjual aset, dan menenangkan para ahli waris lain bahwa hak mereka akan dibayar setelah semua urusan hutang selesai. Seorang tabi'in yang juga keponakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bernama Abdullah bin Ja'far, juga termasuk orang yang menitipkan uang kepada almarhum Zubair bin Awam sebesar 400.000. Keponakan Sayyidina Ali merasa prihatin dengan besarnya jumlah utang ayah sahabatnya ini. Ia pun mengatakan, "Jika kamu tidak keberatan, aku ikhlaskan semua hutang ayahmu kepadaku." Tetapi Abdullah bin Zubair menolak. Keponakan Ali ini mengatakan lagi, "Baiklah, kamu bayar saja kepadaku jika semua hutang ayahmu kepada yang lain sudah terbayarkan. Biarkan engkau bayarkan semampunya padaku, walaupun kurang." Namun Abdullah bin Zubair tetap menolak. Ia menjamin kepada siapapun, termasuk kepada Abdullah bin Ja'far bahwa akan melunasi semua hutang ayahnya, berapapun jumlahnya. Dan ternyata, Allah Ta'ala memudahkan kesungguhan Abdullah bin Zubair dengan hasil penjualan aset yang luar biasa. Di luar perkiraan, semua aset yang terjual ternyata mencapai nilai 50 juta lebih, atau hampir 20 kali lipat dari utang yang dimiliki sang ayah, dan dalam waktu singkat, semua hutang-hutang itu pun terbayarkan dengan baik. Setelah pelunasan selesai, para ahli waris dari Zubair bin Awam pun mendesak agar jatah warisan mereka segera dibagikan, namun, Abdullah menolak. Ia mengatakan, "Aku tidak akan membagikan warisan ini sebelum aku umumkan ke seluruh jamaah haji untuk 4 periode."
Selama 4 kali pelaksanaan ibadah haji, Abdullah bin Zubair mengumumkan bahwa siapa saja yang telah memberikan hutang kepada ayahnya, maka ia akan membayar lunas, namun tidak ada lagi yang melakukan klaim. Setelah menunaikan wasiat, yaitu membayar sepertiga harta warisan untuk anak-anak Abdullah, atau cucu-cucu Zubair dari anak-anak Abdullah, sisa hasil penjualan itu kemudian dibagikan kepada ahli waris. Imam Bukhari juga menyebutkan, bahwa Zubair bin Awam mempunyai 4 orang istri, dan setiap satu istri mendapatkan warisan sebesar 1,2 juta. Sungguh sebuah pelajaran yang luar biasa dari ayah dan anak yang soleh sahabat Rasulullah ini, dalam menjaga amanah utang piutang serta kesabarannya dalam membagikan warisan. Wallahu alam bisawab.